eh, penjualan. Sama aja penjualan pendapatan sebenarnya. Tapi kalau di istilah umumnya sih di cost apa di pemanufakturan penjualan. Kalau pendapatan seringnya di perusahaan jasa istilahnya. Karena ada barang yang dijual ya, jadi istilahnya penjualan. Tapi sebenarnya sih konsepnya penjualan pendapatan sama aja. Pendapatan mah lebih umum ya. Pendapatan tuh umum, pendapatan macam-macam. Kalau penjualan kan lebih spesifik. Kalau penjualan produk gitu, kalau pendapatan tuh bisa pendapatan jasa, bisa pendapatan dari penjualan gitu, bisa pendapatan dari sewa gitu. Itu kalau pendapatan tuh umum. Kemudian klasifikasi cost berbasis hubungan dengan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Jadi cost standar dan yang pertama cost standar dan anggaran. Nah, jadi dengan hubungan dengan perencanaan nanti ada cost yang sudah ditentukan di awal namanya cost standar. Nah, cost standar ini bisa jadi untuk bahan pembuatan anggaran misalnya seperti itu. Kemudian ada cost terkendalikan dan tak terkendalikan. Kemudian ada cost tetap, komitmen, dan diskresi. Cost tetap, komitmen, dan diskresi ini contohnya yang seperti tenaga kerja tadi ya yang saya bilang, ya tenaga kerja misalnya nanti dia sudah ada cost tetapnya misalnya 1 juta per bulan, tapi kalau misalnya dia ternyata berproduksinya lebih, nanti ada namanya cost tambahannya gitu ya. Jadi cost, komitmen, dan diskresi. Kemudian aliran cost dan laporan cost produksi. Nah, aliran cost ini dari bahan baku ya, bahan baku, tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik, kemudian nanti diproses, jadi produk dalam proses. Selanjutnya dari produk dalam proses jadi produk jadi. Nah, produk jadi baru cost produk terjual. Di sini semuanya ada costnya ya, 4 macam ini costnya ada semua. Nah, cost produk dalam proses, cost produk jadi, dan cost produk terjual. Cost bahan baku juga nanti ya. Nah, ini pencatatannya untuk bahan baku, pembelian bahan baku. Nah, ini metode perpetual ya, karena dicatat kesediaan bahan baku di debit, utang dagang, kredit. Kemudian cost bahan baku, untuk cost bahan bakunya, cost bahan baku itu maksudnya pas produk itu bahan itu digunakan ya. Nah, pas bahan baku digunakan, maka cost bahan baku itu jurnalnya masuk ini ya, produk dalam prosesnya di debit, kesediaan bahan baku. Kemudian cost tenaga kerja langsung. Ini jurnalnya produk dalam proses juga sama. Terus di debit, kemudian di kreditnya utang gaji dan upah. Kemudian cost overhead pabrik kendali, kemudian macam-macam rekening di kredit. Kemudian untuk cost overhead itu kan ada 2 macam di jurnalnya, ada satu lagi produk dalam proses dan overhead pabrik dibebankan. Jadi karena cost overhead itu nanti ada 2 macam, overhead pabrik kendali dan overhead pabrik dibebankan. Nah, jadi kalau overhead pabrik kendali ini itu biasanya sih yang sesungguhnya ya, yang kendali itu yang aktualnya. Sedangkan overhead pabrik dibebankan itu
ya namanya dibebankan ya, asumsi jadinya. Jadi sebenarnya biasanya jurnalnya antara ini dengan ini sih ya bisa duluan ini sih ya, duluan yang sesungguhnya, karena biasanya kan barangnya udah dibeli dulu gitu ya. Ini mengalokasikan cost itu sebenarnya. Memang kalau urutannya sih panjang ya, maksudnya dari misalnya bahan penolong gitu, bahan penolong kan masuk overhead. Nah pasti jurnalnya sebelum sampai menjurnal overhead biasanya tuh kas dulu kan, keluar kas. Nah keluar kas tuh jurnal ke apa misalnya. Nah biasanya sih kalau beli bahan kan sediaan bahan penolong pada kas kan. Nah masuk ke overheadnya justru setelah barang itu mau dipakai sebagai bahan penolong, baru nanti sediaan berkurang masuk ke overhead pabrik kendali. Jadi sebenarnya dua kali gitu loh, karena jarang perusahaan langsung menjurnal ke overhead, tapi kesediaan dulu biasanya. Kalau makanya disebut di sini macam-macam rekening di kredit, karena tergantung perusahaan awalnya menjurnal kemana. Kemudian untuk produk dalam proses ini yaitu kalau barangnya mau mulai dimasukkan ke produksi, jurnalnya produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Tapi pembebanan ini alokasi, nanti kita belajar cara menghitung ini overhead dibebankan. Dasarnya macam-macam, tenaga kerja, bahan, jam mesin gitu. Kalau nggak salah ada 6 metode untuk menghitung overhead pabrik dibebankan. Kemudian pencatatan produk jadi. Nah, produk jadi di debit ini persediaan produk jadi sebenarnya, tapi sediaannya tidak diikutkan di sini, tapi maksudnya ini masuk ke sediaan produk jadi, terus produk dalam proses. Kemudian produk terjual, cost produk terjual pada produk jadi ya, produk jadi dikredit kalau terjual. Nah ini aliran costnya dari jurnal tadi ke alurnya seperti ini di rekening, di akunnya ya, rekening atau akun. Nah untuk bahan baku yang pertama tadi, jurnal yang pertama bahan dibeli ya, sediaan masuk di debit. Kemudian yang kedua pas bahan bakunya digunakan masuk ke proses produksi, ke proses. Nah, tenaga kerja juga nih 3 ya, masuk ke proses. 4, 5 juga masuk ke proses. Kemudian proses selesai, barang selesai di nomor 7 selesai, dikirim ke produk jadi. Nah produk jadi selesai terus terjual, maka muncul cost produk terjual. Ini alirannya. Nah nanti inilah yang kita pelajari selama 1 semester gini ya, siklus ini, jurnal dan cara menghitung sampai resumenya ini sebenarnya bagian ini. Nah, kalau ini contoh laporan ya, laporan cost produksi itu contohnya. Nah itu ada soal latihannya. Soal latihan ini saya pakai buku saya sendiri, kasih soalnya ini ya, untuk tambahan aja. Nah ini contoh tadi laporan cost produksi. Yang pertama laporan cost produksi, yang di bawahnya laporan laba rugi. Nah, jadi yang pertama cost masuk ke produksi selama periode bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, overhead pabrik ditambah, jadi cost total masuk ke produksi. Ini yang akan diproduksi maksudnya. Kemudian ditambah produk dalam proses awal. Jadi periode lalu sudah ada yang diproses tapi belum selesai. Kemudian jadinya cost produksi selama periode, dikurangi
produk dalam proses akhir periode. Ternyata di akhir ada yang nggak selesai gitu, nih produk akhirnya. Nah, ini jadi cost produksi. Nah, ini cost produksi ini dimasukkan ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini penjualan ya. Nah, kemudian sediaan produk jadi, ini yang lama. Kemudian ini tadi yang cost produksinya ini ditambah yang sekarang ya. Kemudian tersedia dijual, dikurangi produk jadi akhir yang belum laku terjual ini. Kemudian cost produk terjualnya ini. Laba kotor. Nah, ini biaya-biaya umum. Nah, biaya-biaya umum ini yang tadi saya bilang biaya-biaya umum penjualan dan administrasi. Nah, ini yang tadi saya bilang apa namanya? Biaya period tadi ya, yang cost period tadi ya. Nah, cost period kalau ini tadi cost produksi. Nah, cost period ini dikurangi kemudian dapat laba bersih. Cost period itu maksudnya setelah satu periode kita bisa tahu gitu. Setelah 1 bulan baru tahu costnya. Makanya disebut cost period. Artinya bagian administrasi, bagian penjualan. Pas 1 bulan kan tahu gajinya berapa misalnya. Walaupun sebenarnya itu sudah bisa dianggarkan sih ya. Tapi itu konsepnya. Kemudian, nah ini laporan cost produksi dan laporan laba rugi. Sama ya dengan yang tadi ya. Cuman ada angkanya sekarang bedanya. Jadi sediaan bahan baku 1 Januari 840 ya. Pembelian 50.400, bahan tersedia digunakan 890.400, sediaan bahan akhir Desembernya 40.800, sehingga bahan yang digunakan 849.600. Dikurangi bahan penolong 41580. Nah, bahan baku digunakan jadi 808.020 ya. Tenaga kerja langsungnya 811. Terus overhead pabriknya ini bahan penolong, tenaga kerja langsung dan listrik ya. Nah, ini semua kalau yang ini sebenarnya ini kalau seperti ini aktual costing nih, cost aktual. Ini baru yang disebut aktual itu kan sebenarnya kalau semua kita tahu jumlahnya gitu dari apa udah bisa dihitung gitu jumlah sebenarnya. Jumlah yang sebenarnya costnya itu aktual. Nah, biasanya aktual seperti ini. Kemudian cost masuk ke produksinya 1843. Ditambah produk dalam proses awal 440, cost produk diproses selama periode 240, cost produk diproduksi 2 M ya, 2M 063 juta 368. Itu costnya. Laporan laba ruginya ini diketahui produk jadi awal periode 430, produk jadi akhir periode 321 345, penjualan 3432, biaya pemasaran dan penjualan 312. Nah, ini laporan laba ruginya, penjualan 8432, sediaan produk jadi 430, cost produksinya 2083 tadi. Udah benar ya, kayaknya waktu itu ada yang salah deh, saya lupa. Ini benar 2083. Produk jadi tersedia dijual 2513, sediaan produk jadi 31 Desember 321, kemudian cost produk terjualnya 2192, laba kotornya 1240 juta, biaya pemasaran dan administrasi 312 juta, laba bersih 926077. Nah, ini jadi kalau kita udah tahu, jadi fungsi dari apa biaya yang kita hitung tadi, cost yang kita hitung tadi, fungsinya nanti untuk membuat laporan laba rugi. Ya, laporan cost produksi dan laba rugi. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan untuk di rumah saja, ini nggak dikumpul yang ini ya, soal latihan saja. Kalau nggak, saya lupa ada nggak di buku itu, ada sih kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan?
Oh, ini diminta hitung kos. Oh, ini bisa dikerjakan sekarang kalau yang ini. Coba hitung itu apa kos primanya berapa. Soal latihan satunya bisa lihat nggak? Ya, kira-kira berapa kos primanya? Yang ditanya itu kos prima, kos konversi, dan kos produksi. Nggak susah ya ini ya, yang ini. Yang agak susah, bukan susah sih, karena agak panjang ini. Soal latihan 2-nya. Latihan 1 bisa dikerjakan. Kos produksi jadi awal periode 430. Soal itu dari soal 14 itu. Jika diketahui bahwa produk jadi awal periode 430, produk jadi akhir 321, penjualan 3432, biaya pemasaran dan penjualan 312. Ketemu nggak di bukunya, di modulnya? Ketemu mbak ini ada di modulnya. Iya di atasnya. Tadi Mbak Nurul udah jawab ya, kos primanya 55 ya. Yang lain berapa kos primanya? Kos prima tadi rumusnya apa? Bahan ya, kos prima bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ya. 25 tambah 30. Jadi tadi benar jawabannya 55 ya, 25 tambah 30. Kemudian kos konversi. Dapat belum yang lain semua? Kos primanya 55 jawabannya. Dari mana? Oke. Oke, kalau gitu sekarang kos konversi. Yang mana kos konversinya berapa? Berapa? Ya, 54 juta ya. Benar ya, 54 tuh dari bahan penolong 5 juta, tambah tenaga kerja langsung 30 juta, terus tenaga kerja tidak langsung 4 juta, terus overhead 15 juta. Total 54 juta. Intinya kalau kos konversi tidak ada bahan baku. Kalau kos prima tidak ada
tenaga kerja, tidak ada overhead, intinya itu. Nah, kalau kos produksi itu jumlah semuanya. Berapa jadinya jumlah semuanya kos produksinya? Ya, 79 juta ya. Masih mudah kan ya ngitungnya ini? Cara ngitung ini yang saya bilang masih mudah ini namanya aktual. Kita ngitung masih seadanya saja gitu ngitungnya gitu. Namanya pendekatan kos aktual. Nanti kalau udah pakai dibebankan, nah itu namanya normal gitu. Pakai rumus hitungnya normal itu. Nah, itu baru belajar di pertemuan ketiga. Kalau minggu depan masih aktual. Oke, ada pertanyaan? Latihan 2 saja yang dikerjakan di rumah. Supaya nggak lupa yang materi malam ini, maksudnya latihan soal 2 ini. Gimana, ada pertanyaan? Waktunya masih berapa menit ya? 15 ya? 15 menit ya? Boleh ya kalau mau nanya. Atau udah cukup? Iya, saya juga ngantuk. Minggu pertama kuliah kan ini ya kalian. Kalau udah minggu depan udah biasa. eh 2 sampai 9. Saya lihat lagi ya presentasi yang satunya ya. Iya, modul 2 dan sampai 9, tapi pertemuannya yang ada yang digabung-gabung gitu. Ya, ada yang digabung, ada 1 minggu yang digabung. Modul 3 dan 4. Kelompoknya makanya saya bagi pakai minggu tadi. Cuman tadi saran saya yang dua orang tuh kelompok 3. Minggu yang pertemuan ketiga itu kelompok 3 ya. Pertemuan ketiga itu loh kelompok 2 harusnya. Pertemuan yang kelompok yang modul 3 dan 4, modul 5 sama modul 7. 5, 7. Itu yang agak sulit. Yang kalau mau berdua gitu maksud saya. Kalau yang lain masih bisa sendiri-sendiri. Semua sulit sih ya. Semua ngitung. Sebenarnya sih nggak sulit kalau yang suka ngitung sih nggak. Karena pertemuan kita yang ada materinya itu cuma 8. Yang terakhir itu cuma review latihan soal aja. Gimana? Ada pertanyaan lagi?
Iya, langsung mulai minggu depan. Masih banyak teori kalau yang minggu depan itu ya. Ada lagi? Bingung gimana? Banyak yang sendiri nih kok. 267 tar. 1 2 3 4 5 6 7 nih. Request ke Mbak Tini nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya pengen sendiri atau pengen yang mana yang mau duluan. Kalau duluan kan maksudnya udah selesai kan enak. Iya, bikin sendiri. Di email ke saya sebelum, biar bisa saya naikin. Emailnya ada di ini, ada di PowerPoint. Nanti saya naikin PowerPointnya bareng itu apa namanya, video ya, ya bareng videonya, bareng rekamannya maksudnya. Oke, masih ada lagi? Nanti kalau masih nggak ngerti inbox aja ya. Tahu kan Facebook saya ada di situ kan ya. Ya. Nanti datanya kasih ke saya ya Mbak kalau sudah selesai. Maksudnya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu, kasih ke saya. Kalau udah oke, udah final. Oke, tutup. Sekarang cukup. Tidur. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti saya naikin ininya, rekamannya, dan PowerPoint-nya juga. Selamat malam. Saya keluar dulu ya. Ya, sama-sama.